kita akan dengarkan dalam Pengkhotbah 11 ayat 9 dalam 15 perhitungan. Pertama, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. dua, tiga, Baiklah hatimu bersukacita, hai orang muda pada masa kemudahan. Biarlah hatimu bersuka
cinta dan kasih sayang, bagaimana setiap perlahan dia melirik menuju dirinya ada untuk menerangi kita. Demikianlah pemuda Kristen yang dapat diteladani, berani berkorban untuk hal-hal yang baik, tidak mudah menentukan proses seperti yang Kristus alami. Dia hakim untuk menyelamatkan saya sebentar, supaya menjadi kenangan bahwa kita dipanggil untuk meneruskan cahaya ini. Mari kita padamkan diri kita dan berjanji untuk kemudian menjadi terang bagi orang lain. 1, 2, 3. Silakan. Kita kembali dan baca. Pemuda yang bawa HP dan ada Alkitab di HP-nya berdiri dan baca. Semua tidak ada Alkitab di HP-nya. Yang ada Alkitab di HP-nya silakan. Oh, kira semua tidak ada satu jemaat ini tidak ada Alkitab di HP. Matius pasal 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24 di bawah judul perikop kelahiran Yesus Kristus. Ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi sebagaimana yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Salam. Saya persiapkan khotbah beberapa hari untuk berkumpul secara khusus. Karena ternyata iPad saya sudah hang dan tidak bisa dibuka. Jadi saya tidak bisa bikin khotbah. Tapi karena itu tidak nyaman rasanya kalau kemudian ternyata ibadah ini tanpa khotbah, jadi saya harus berkhotbah tanpa harus menggunakan teks. Aku pemuda yang sudah diselamatkan. Angkat tangan yang sudah diselamatkan. Bayangkan itu. Silakan. Angkat tangan yang sudah diselamatkan. Pemuda. Ya, biar orang tua juga tidak apa-apa. Ada yang tidak dilihat tangannya. Tidak sekali. Kalau dibilang siapa yang belum dapat hadiah? Angkat tangan yang sudah diselamatkan. Pertanyaannya untuk sebenarnya, tahan. Pertanyaan berikutnya, kenapa dikasih independen? Tangan dia bawah, kenapa dia berbaju begini, kasih ini? Ya. Pertanyaannya sudah diselamatkan. Kenapa kita bermuda? Belum selamat. Bagaimana bisa jadi kita bermuda kalau belum diselamatkan? Pertanyaannya, apakah sudah lama diteladani? Bicara yang begitu. Sudah lama diteladani? Belum. Bagus, supaya dapat masa diturunkan. Kalau sudah lama diteladani, buat saya yakin itu sudah tidak bisa diturunkan. Jadi bicara tentang aku pemuda yang sudah diselamatkan, tapi belum dapat diteladani, sebenarnya kita sudah bisa diteladani. Persoalannya apa? Seperti sebuah cermin. Ada kalanya cermin yang kita pakai itu adalah cermin yang rusak, yang selalu menggambarkan hal buruk. Cermin yang rusak itu pada saat kita bercermin
kita selalu melihat yang buruk, melihat yang salah. Cerminnya itu kata Spiontok, selalu melihat ke belakang, tidak melihat siapa dirinya sendiri. Itu masalah yang sedang kita hadapi. Itu disebut dengan sibling. Sibling itu adalah kondisi di mana seseorang merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak berguna, merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang tidak berarti. Waktu mau lahir, dia terlahir dalam kondisi yang tidak diterima oleh keluarga, sehingga pada waktu dia lahir dia dibuang. Tapi ketika dalam perjalanan hidupnya dia bilang, saya berterima kasih untuk ibu yang sudah melahirkan saya. Kenapa? Dilahirkan saya bagi seorang momo yang jago stand up comedy itu sudah bersyukur. Saya bagi momo yang stand up comedy itu dilahirkan saya sudah bersyukur. Kamu di sini cuma tidak ada yang cuma dilahirkan lalu dibuang, atau ada di sini yang lahir waktu dibuang lalu besar begini? Tidak ada. Bahkan sampai hari ini masih masih digendong, masih disuap, masih dikasih makan dan seterusnya. Apa alasanmu untuk tidak mengucap syukur? Apa alasanmu untuk tidak cerdas? Apa alasanmu untuk tidak pintar? Apa alasanmu untuk tidak lebih dari yang lain? Lahir, disayang, diurus, dibesarkan, disekolahkan, dan semua dicukupkan. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi lebih. Tidak ada alasan untuk tidak bangga terhadap diri sendiri. Kenapa? Banyak orang yang berkata, saya susah untuk disebut Tuhan, karena engkau selalu menggunakan termin yang berkata. Mulai hari ini dan pikirmu, katakan kepada dirimu, aku adalah pemuda yang sudah diselamatkan dan aku dapat diteladani. Kali ini Natal berbeda dengan hari-hari yang dulu. Bisa bangun subuh, potong babi. Saya mau baca cerita yang pemuda ini. Bisa bangun subuh, potong babi, tapi tidak bisa ikut gereja. Bisa dan sudah dihabiskan hanya untuk sekali perayaan, tapi untuk biaya, keliling dan pernak-pernik dan untuk kegiatan ibadah kita tidak punya dana. Kita bisa habiskan banyak uang untuk hal seremonial. Kita bisa bangun subuh untuk potong babi dan kemudian masak sampai keringat bercucuran. Tapi waktu jam ibadah kita kemudian menjadi lemah, capek orang berkata, begini, karena begini. Natal tamunya tidak datang, Yesusnya tidak datang. Kita sibuk dengan party kita sibuk dengan pesta kita menikmati sepertinya bahwa sudah sempurna di Natal kalau ada mie dimakan, sudah sempurna di Natal kalau semua sudah siap. Jam ibadah kita tidak ada. Gagallah Natal itu. Natal itu adalah proses mengundang Kristus di hatimu. Natal itu Kristus tamu utama yang harus hadir. Natal itu ibadah yang harus utama diutamakan. Bagaimana ibadah Natal belum selesai, sudah berhamburan. Saya rubah cerminmu mulai hari ini. Rubah cerminmu sebagai orang muda. Bercermin pada cermin yang benar, bahwa Natal adalah peristiwa perjumpaan saya pribadi dengan Kristus. Engkau boleh lelah dengan seluruh pekerjaan, engkau boleh mempersiapkan segala tapi ingat, tamu terbesar di Natal itu adalah Kristus lahir dan hadir dalam peristiwa itu. Habis semuanya. Natal hampir benar ini. Natal tinggal cerita Kristusnya entah di mana. Kristusnya apakah dia datang atau tidak? Kita latihan 1 bulan untuk semua perayaan, tapi pada 1 malam kita tidak mampu bertahan. Jadi memang apa yang saya sampaikan hari ini, dan saya mengubah cerminmu supaya ke depan kita berpikir jauh lebih prinsip.
untuk bersiapkan ibadah dalam perayaan Natal secara baik. Kita secara umum kemudian menjadi orang-orang yang meyakini bahwa diselamatkan, tetapi sistem ibadah kita masih perlu terus dirubah untuk menjadi lebih baik. Kita bisa latihan 1 bulan untuk semua perayaan, baik itu olahraga, kesenian dan seterusnya. Latihan-latihan itu kemudian dengan disiplin kita melakukannya. Kalau kita kemudian menghabiskan biaya besar untuk itu, tapi tiba masa ibadah, waktu KBI, waktu ibadah puncak, tak ada lagi orang yang ada di dalam ruangan gereja. Lalu mana keluarga yang Allah sudah hadir di dalamnya? Jangan-jangan semua hanya presentasi, jangan-jangan semua hanya ungkapan yang kita menyatakan aku lebih dari lain. Saya tidak mengatakan seremoni itu tidak penting, tapi mari kemudian berpikir bahwa yang terpenting itu adalah bagaimana kita boleh menikmati persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan dalam sebuah ibadah. Orang muda, aku mau memberikan termin yang baru supaya ke depan kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk persekutuan ini. Kalau hari ini orang tua belum punya nama besar, mulai menjadi orang muda yang dapat diteladani, sehingga nanti engkau membesarkan nama orang tua. Kalau hari ini jemaat belum memiliki nama besar, mulai tunjukkan bahwa aku adalah orang muda yang dapat diteladani dan akan membuat nama jemaat ini menjadi besar. Orang muda, percaya tidak? Yesus lahir di 25 Desember. Saya duduk sedih. Atau percaya atau tidak? Yesus lahir 25 Desember. Ya, ini saja pertanyaan. Percaya atau tidak Yesus lahir di bulan Kalau tidak percaya enggak kita di sini. Percaya. Memang secara historis ada banyak persoalan yang dihadapi gereja sebelum ini. Tapi benar, kita harus percaya bahwa Yesus itu berpresiden. Kepercayaan itu karena dia menyejarah. Makanya sebenarnya itu alasan BTN mengatakan kita nanti perayaan Natal di 25 Desember. Karena kalau dipindah-pindah, berarti dia itu hanya legenda. Bisa berpindah dan tempatnya lahir. Tapi sudah, yang terpenting bagi orang muda adalah yang harus dipercayai bahwa di setiap Desember dia lahir di hati. Saya ulangi, bagi kita orang muda, tentang kronologi, tentang sejarah 25 Desember itu hal yang perlu dipelajari. Tapi yang terpenting adalah bagi kita setiap tanggal 25 Desember dia lahir lagi di hati. Supaya demikian kita selalu menjadi orang pakai cermin yang baru, cermin yang mementingkan bagaimana berjumpa dengan Tuhan di Desember. Saya tidak katakan jangan melakukan euforia kegeeran, tapi mari tunjukkan kedaulatanmu sebagai orang muda yang berbeda dari orang muda di tempat yang lain. Yang paling prinsip bagi kita adalah bagaimana kemudian menunjukkan bahwa Natal itu adalah ibadah yang dibuat untuk berjumpa dengan Tuhan. Ibadah menjadi lesu, ibadah menjadi tidak bertenaga karena kita lebih sibuk dengan yang lain. Kita menghabiskan banyak hal untuk kegiatan-kegiatan, dan pada saat ibadah kita kemudian seperti tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan tidak izin. Kenapa? Karena capek mengurus kehidupan. Betapa kasihannya kita. Ternyata kita habis di luar dari apa yang sesungguhnya. Ayo, sekali-sekali di setiap perayaan, ambil waktu untuk duduk, lalu kemudian
melampaui tentang perlombaan, tentang pertandingan. Tapi katakan ke dirimu, Natal adalah waktu di mana Kristus datang dan Dia bercerita tentang pengampunan. Orang-orang muda, dari muda awal, ajari dirimu untuk mengampuni. Ajari dirimu untuk mengampuni. Banyak orang di antara kita ini tidak mampu mengampuni. Kami mati untuk kami dan bangkit untuk kami semua. Ini adalah credo atau pengakuan kita di Natal yang berbahagia ini. Kita mulai dari pertama. Sebagai bagian sebagai kita. ada sebagian yang tidak sempat, tapi kita percaya bahwa mereka semua sudah sedikit.
Di hari spesial ini secara silent, cinta tidak ada kata-kata. Kita harus membuktikan bahwa cinta itu adalah ungkapan dalam bentuk yang berbeda. Kenapa kita merasa bahwa saya tidak tahu ungkapan cinta saya kepada orang-orang yang kasih. Untuk itu secara silent kita hanya diam saja mendengarkan mereka yang hadir punya ayat dan tidak tahu apa berlebihan. Baik, kado yang pertama buat Papa dari Lucy. Ya, Bapaknya Lucy dimohon untuk naik ke panggung. Bapaknya Lucy, ada kadonya di depan. Baik, kita lanjut. Untuk Bapak Dea dari Dea dan Tila. Bapaknya Dea. Ini aku Dila. Ada tahu. Diharapkan baik menyerahkan hadiah. Kita beri aplaus. Selanjutnya untuk ayah tercinta, selamat hari Natal dari Kakak Ano. Bapaknya Kakak Ano silakan naik ke panggung. Kembar. Yang mana ini bapaknya? Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya untuk Papa dengan ucapan selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Semoga sehat selalu dari Nopal. Untuk Bapak Nopal. Oh, dapat kado banyak itu bapaknya nanya. Lumayan. Lain juga kadonya. Berapa kamu? 3 kamu. Pani. Bawa piring banyak. Turun ke rumah. Selanjutnya selamat hari Natal Papa dari Tommy dan Juan. Silakan. Bapaknya Tommy. Ya, terus berkata-kata silent saja. Selanjutnya selamat hari Natal Papa, sehat selalu dari April dan Swati. Semua bapaknya ada. Kakak Swati diharapkan naik ke panggung juga. Bapak Sony silakan. Tidak perlu berkata-kata, mau perlu di sini mau apa, diam saja. Selanjutnya buat Papa dari Nella dan Igno. Silakan. Bapaknya Nella dan Igno diharapkan naik ke panggung. Mi, matikan itu lilin. Matikan itu. Matikan itu lilin. Bisa, Mi. Selanjutnya dari Asik. Joy dan Joni untuk Papa dengan ucapan selamat Natal
Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Selanjutnya untuk Papa, selamat Hari Natal dari anakmu Ririn dan Ical. Pakai itu mamanya saja kalau tidak ada bapaknya. Bapak Bani. Kami ingin membaca sebuah tradisi bahwa ada hal yang diterapkan dari peristiwa Maria. Dan akan beredar. Dari Peri Emon untuk Papa, dengan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Emon, silakan berdiri Emon. Boleh, Bu? Boleh sudah. Sembumi Emon. Tidak ada bapaknya, masih di rumah sakit. Baru keluar tuh dari rumah sakit deh. Siapa? Ada mamanya? Tidak ada. Ada ke mamanya tolong. Oh iya, mamanya. Berhati-hatilah di dunia modern ini. Berhati-hati dengan kecerdasan anak Anda. Buat Papa dari Dewi. Semoga bapaknya ada. Bapaknya Dewi. Ada. Baik, selanjutnya buat Papa dari Jeffrey, Angel, dan Susi. Ben aja. Selanjutnya dari Encas untuk Papa, selamat Natal. Selanjutnya untuk Papa El, selamat Hari Natal dari Kak Tian. Udah dapat 2 kado ini. Dikadoi bapak tidak ada Natalnya. Tidak ada Natalnya. Berarti dia menganggap saya sebagai ayahnya. Selanjutnya untuk Papa, selamat Hari Natal dari Elsie. Selanjutnya
buat Papa dari Wawan, Iren, dan Putri. Selamat Hari Natal dan selamat Hari Ayah. Sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Kenapa kayak petasan? Petasan nak kadokan bapaknya ini Wawan nih. Bapak Iren. Ada. Dari Encas untuk Papa Iwan atau Yos. Selamat Natal, semoga kado Natalnya menambah kebahagiaan. Keluarga seperti Rencas ini. Semua kata depan bapak di mana? Selanjutnya untuk Bapak Libra, selamat Hari Natal, kiranya damai dan sukacita Natal beserta kita, Tuhan Yesus memberkati. Dari Ferry, Fani, dan Yogi. Silakan Bapak Libra. Selanjutnya untuk anak Epri dari kedua orang tua. Kali ini berbeda. Tentang bagaimana bisa. Mana maunya? Terbalik. Selanjutnya buat Bapak dari Rusi, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Rusi. Dengan kasih kami undang ke depan untuk menerima hadiah. Dari mimbar ini, saya mau menceritakan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, bahwa kakakku mengasihi anakmu, berusaha untuk mendampinginya dalam setiap momen istimewanya. Saya ulangi, kalau kau mengasihi anakmu, berusaha untuk mendampinginya dalam setiap momen istimewanya. Kenapa? Karena hidup ini singkat. Dan malam ini kita belajar tentang banyak hal, yaitu cinta bukan hanya dengan kata-kata, tapi cinta harus diwujudkan dalam pendampingan dan pendekatan kepada anak kita. Jauh-jauh kita berkata aku mengasihi anakku, tapi di momen istimewanya sulit rasanya kita hadir. Ada apa sebenarnya dengan kita? Mari luangkan waktumu, mari ambil kesempatan untuk mendampingi mereka agar mereka tumbuh mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Kita akan berdoa syukur. Salah satu pokok doa kita, dikasih kita binatang berulang tahun yang ke-20 menanti 27 di sini, 25 pas hari ini. Happy birthday
bukan dan kita itu adalah kado spesial untuk dia. Karena seumur hidupnya baru kali ini di gereja ini dia diberi tepuk tangan dan ucapan spesial di malam Natal. Kita beri aplaus. Dia bisa bergerak di tempat lain, tapi belum tentu dia menemukan momen seperti yang dialaminya malam ini. Kita akan berdoa untuk